Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fastajibul wajhul bayi. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Rabbi sholli sadri wa yassir amri ulam lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, seiman seagama, masih melanjutkan uraian materi yang terangkum dalam berkas. Kalau tadi sholat 5 waktu, sekarang sholat Jumat. Sholat Jumat ini pun langsung Allah yang berfirman, Allah yang menyuruh manusia untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi karena kekafiran para pemimpin Islam golongan bangsa ini, mereka berani merusak risalah Allah, mengganti risalah Allah. Bahkan di masa pandemi beberapa tahun kemarin, sholat Jumat sempat dihilangkan untuk beberapa kali. Bahkan masjid di lockdown, tidak boleh sholat berjamaah. Ini kekafiran orang-orang kafir ahli kitab negeri ini. Untuk sholat Jumat, seperti apa yang Allah syariatkan, Anda bisa buka sendiri ayatnya, ada dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fastajibul wajhul bayi. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka laksanakanlah. Tinggalkan jual beli, yang demikian lebih baik jika kamu mengetahui. Jadi Allah menyuruh kita langsung untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan ayatnya tersusun dengan rapi, sholat dahulu. Ayatnya Anda bisa lihat sendiri, nanti buka 9 Al-Jumu'ah 9, 10, 11. Ayat 10-nya Allah berfirman, apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi untuk mencari karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Jadi Allah pun memerintahkan setelah kita selesai melaksanakan sholat, silakan kita bertebaran di bumi untuk kembali bekerja, melakukan aktivitas untuk mencari karunia Allah, dengan tetap banyak-banyak mengingat Allah dalam hati. Ini ayat 10. Ayat 11-nya Allah berfirman, dan mereka apabila melihat pedagang dan jual beli, mereka melihatkan engkau Muhammad yang sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah Muhammad, apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari perdagangan dan jual beli jika mereka mengetahui. Sini jelas ayat 11-nya bahwa Nabi pun ditinggalkan umat ketika sedang berkhutbah. Karena memang Nabi sudah melaksanakan sholat. Dan ketika Nabi sudah melaksanakan sholat, umat sudah melaksanakan sholat, umat melihat perdagangan atau ingat kepada kegiatan-kegiatan mereka, aktivitas mereka, mereka meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah. Dan ini tidak terjadi saat ini. Tidak ada satupun yang meninggalkan khatib sedang berkhutbah, karena memang kita diputar. Khutbah dulu baru sholat. Apa dampaknya? Dampaknya hampir seluruh manusia, termasuk kita, datang sebelum azan pun kita melalaikan sholat. Sampai 30 menit kurang lebih. Bahkan boleh Anda perhatikan, azan ini panggilan sholat. Azan ini panggilan sholat, di mana kita waktu azan untuk siap untuk bersholat. Tapi apa yang terjadi? Setelah azan, kita tetap duduk untuk mendengarkan khutbah mereka. Panggilan Allah biar diabaikan, tidak dihiraukan. Khutbah didahulukan. Jadi Allah dibelakangkan. Lah emang Anda siapa? Para ahli kitab. Siapa yang memberi izin Anda mengganti risalah Allah dengan risalah Anda sendiri? Jadi khotib sering
sering sekali berkhutbah, mari kita tingkatkan iman dan takwa, iman dan takwa. Iman sendiri meyakini ayat Allah, membenarkan ayat Allah, menegakkan ayat Allah itu takwa. Perintah Allah mereka putar balikan. Takwa kepada siapa? Iman kepada ajaran yang mana? Dan semua umat melalaikan sholat karena perbuatan Anda. Bahkan apa yang terangkum dalam Al-Quran, surah Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aita allazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat bawahnya terusannya, mereka yang merhadik anak yatim. Merhadik ini tidak memuliakan anak yatim. Tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ini yang membelokkan zakat. Zakat pun Anda belokkan. Anak yatim Anda biarkan, tidak Anda muliakan, atau tidak Anda sejahterakan. Celaka orang yang salat. Orang salat celaka siapa? Mereka orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Karena mereka pun melalaikan sholat. Celaka orang yang berbuat ria, yang enggan memberi bantuan. Jadi satu surah ini ada pada diri Anda semua. Anda melalaikan sholat, membelokkan zakat, menghardik anak yatim, tidak memuliakan mereka. Bahkan kalau kita lihat saat ini yayasan, ya banyak yang membuka yayasan masyarakat anak yatim. Pengurus yayasan dimuliakan oleh anak yatim lewat donatur. Anak yatim hanya mendapat makan salah kadarnya, pendidikan salah kadarnya, sudah dewasa lepas. Tanpa dipantau bagaimana ibaratnya kehidupan mereka, rumah mereka, fasilitas mereka, tidak sampai ke sana. Bahkan para pengurus yang kaya-kaya. Jadi kalau perintah Islam itu, yang punya uang, yang punya kelebihan, silakan muliakan anak yatim, walaupun mereka buka yayasan, mengelola uang mereka sendiri. Adapun uang donatur pure untuk memuliakan anak yatim. Bukan pengurus kaya dari hasil yayasan. Sekarang berbalik, justru pengurus kaya dari hasil yayasan. Jadi anak yatim memuliakan pengurus, bukan pengurus memuliakan anak yatim. Ini berbaliknya. Bahkan Anda berbuat ria, Anda jadi pemimpin Islam golongan ingin dipuji, dibanggakan, Habib ingin dimuliakan. Padahal Al-Quran sudah memberikan peringatan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang mulia orang yang bertakwa. Dan Anda bukan orang yang bertakwa, tapi Anda orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran, merusak agama Allah, membelokkan agama Allah, beragama, berpaling dari keimanan, berbelok dari ketauhidan. Anda menjadi pemimpin manusia masuk ke dalam neraka. Dan ini akan saya pertanyakan seluruhnya kepada Anda, siapa memberi izin Anda mengganti aturan agama sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kepada umat Islam, jangan heran, jangan kaget. Risalah ini berbeda dari yang ada, karena memang turunnya Al-Quran sendiri, datangnya Al-Quran sendiri kepada kita setelah ajaran Allah tenggelam. Sesuai dengan firman-Nya, apa nadri bangkum dzikra sobhan angkum tum kamu musrifin. Apakah kami akan berhenti menuliskan ayat sebagai peringatan karena kamu kaum yang melampaui batas. Jadi Al-Quran sebagai peringatan bagi orang takut kepada Allah, mereka mau kembali kepada Allah, itu Al-Quran. Tapi bagi orang yang ingkar pun, yang tetap mendustakan, berada dalam kekafiran, tidak masalah, tidak merugikan Allah. Ini khusus bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, yang mau kembali ke jalan Allah. Al-Quran lah risalahnya, pengajaran karena menjalankan agama, menjalankan hukum Allah, dan agama pun milik Allah. Dan harus umat Islam pahami bahwa yang asli hanya satu, yang original hanya satu, petunjuk Allah hanya Al-Quran. Dan kalau Anda paham petunjuk, gambar, arahan pekerjaan, arahan apapun namanya petunjuk, tidak bisa dipancurkan, tidak bisa disalin. Dan Al-Quran imam tidak bisa diganti, harus diikuti. Al-Quran pedoman tidak bisa dilepas, harus digenggam erat, dipegang. Jadi semua apa yang Allah syariatkan wajib kita menjalankan seluruhnya. Jadi sekali lagi saya terangkan bahwa risalah yang tidak ada diada-adakan, yang ada pun betul perintah Allah dibelokkan. Bahkan sholat Jumat, sholat 5 waktu pun dibelokkan. Jadilah kita kaum yang melalaikan sholat, yang mendustakan agama kita sendiri, yang akhirnya hancurnya akhlak dan moral bangsa. Jadi itu penjelasan tentang sholat Jumat. Jadi poinnya,
sholat dahulu baru berkhutbah. Tidak ada alasan untuk melalaikan sholat. Itulah yang benar syariat Islam. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.